Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar sekalian, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Kita akan membahas kelanjutan materi kita pada pertemuan yang lalu tentang kelompok sosial dengan karakteristik khusus. Kali ini bahasan kita adalah eksklusivisme kelompok. Setelah kita membahas tentang partikularisme kelompok pada pertemuan yang lalu. Pada akhir pembelajaran ini diharapkan semuanya kalian dapat menganalisis tentang eksklusivisme kelompok. Baik para pembelajar sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, mari kita saksikan video kali ini. Ya, kita akan saksikan bersama video ini. Di kampung Kanekes atau yang dikenal dengan Baduy sedang musim durian. Aldi dan Komong memulung durian yang jatuh. Ya, kita berterima Adat kasih Baduy Dalam untuk atau Tangtu memiliki konsep yang berbeda channel soal Wasdog yang telah mengizinkan meski pohon durian video di halaman sendiri, dari Namun bila tapak buahnya kaki jatuh, Baduy ini ia bisa menjadi milik contoh siapa saja yang pembelajaran menemukan. kita dalam materi eksklusivisme kelompok sosial. Ya. Silakan kalian analisa dalam materi video ini, dalam film video ini, bagaimana ciri-ciri kehidupan masyarakat yang buah-buahan kali lain ini seperti diwakili bingung, sejenis mangga, dalam yang kehidupan daerah masyarakat lain Baduy. disebut binjai. Bingungnya mangga. Ya, Sudah sih. Itu saya enak kan. jadi mereka Konsep memiliki kepemilikan seperti ini menyiratkan perbedaan. pesan bahwa seseorang tidak perlu menumpuk banyak aset bila ia memang tidak mampu mengurus atau menjaganya. ya, konsep memiliki kepemilikan yang berbeda dengan daerah lain. Namun belakangan seiring banyaknya orang luar yang mencari durian jatuh di wilayah Baduy Dalam, buah-buah durian diikat di pohonnya. Maklum, Sapri adalah keluarga besar dengan 8 anak. Baru kapotak sama biasa pasar biar ganteng. Mau turun ke pasar? Coba. Asep, 17 tahun, Anak ketiganya bersiap menjual durian ke pasar Ciboleger yang berjarak 12 km. Dari kedelapan anak Sapri, tak ada seorang pun yang mengenyam pendidikan formal. Sekolah formal adalah pantangan bagi orang Tangtu atau Baduy Dalam. Kunaon sih Pak, Baduy teh boleh sekolah formal? Eta temenanku adat. Mereka melarang pendidikan formal ya. Moyang. Alasannya? bahayanya atau Lamun pintar dicari kolot, cenah matapnya ulang paling berpintar. Lamun pintar bisa kabalinger cenah. Yang pintar tak bisa mitel batur. Itu adalah alasan mereka mengapa mereka tidak mengizinkan anak-anaknya ke sekolah formal. Sekolah formal mah teu meunang. Ngan sekolah harus sekolah petani biasa tanam-tanaman gitu. dan upamikeun biasa maca, biasa ngitung teh tenang apa? Tanam Ya. itu biasa macam aing itu mah pasti bisa Iya. diajarkeun ku bapana meureun ku ambuna. Sekolah formal dan pendidikan memang tidak selalu sama. Maang yang baru berumur 3 tahun dididik mengumpulkan sampah plastik yang oleh keluarga Sapri dianggap ancaman bagi tanah dan tanaman. Inilah konsep memilah sampah sejak di rumah tangga. Luar biasa. Tidak terjadi di keluarga-keluarga kota besar. Itu yang bisa kita lihat dari
masyarakat Baduy yang telah mengajarkan anaknya dari kecil untuk memilah sampah karena dianggap sampah plastik sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan Pendidikan untuk lingkungan. mempertahankan adat seperti pantangan memakai alas kaki juga diwariskan. Apa alasannya tidak boleh memakai Kami sandal? tertarik bagaimana telapak kaki warga Baduy Dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi dan jenis jalan. Sebab mereka kini tidak hanya melintasi jalanan tanah yang lembab, juga kadang berjalan di atas aspal panas. Kalau kena duri gitu nggak tembus itu? Kalau punya obat gimana, Pak? Malah pakunya. Mereka menjual madu hutan bila pesanan sudah mencapai minimal 10 botol dengan harga jual Rp100.000 per botol. Ya, kadang-kadang mereka juga ke kota besar tapi tetap tidak menggunakan alas kaki. Kepada warga Baduy luar yang boleh memakai alat transportasi. Seperti siang itu, Sapri berjalan dari kawasan Jembatan 5 dengan tujuan Taman Mini Indonesia Indah yang berjarak 20 km. Iya, luar biasa. Jarak itu ditempuh dalam waktu 4 jam. Tanpa beralas kaki mereka berjalan. Nah, inilah suatu kondisi kehidupan tentang masyarakat Baduy. Silakan analisis para pembelajar sekalian, apakah ini sebuah contoh dari eksklusivisme kelompok. Ya, kita akan kembali kepada presentasi kita berikut. Ya. Baik. Jadi, apa yang dimaksud dengan eksklusivisme? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap atau keadaan atau kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, contoh dari masyarakat eksklusivisme adalah masyarakat desa. Nah, Bintaro menyatakan masyarakat desa adalah merupakan perwujudan dari kesatuan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dan kultur yang terdapat di tempat dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lain. Jadi pada kesempatan yang lalu, kelompok dengan karakteristik khusus di mana contohnya adalah partikularisme diwakili dengan contoh masyarakat kota. Nah, dalam eksklusivisme ini terwakilkan dengan ciri-ciri yang ada adalah pada masyarakat desa. Apa ciri-ciri masyarakat desa? Talcott Parsons di dalam hal ini memberikan sekian contoh, sekian ciri-ciri ya dari masyarakat desa, yaitu di dalam aktivitas didasarkan kepada kesetiaan dan kasih sayang. Kita melihat bahwa bagaimana orang-orang desa, masyarakat desa ini di dalam kehidupan kesehariannya sangat memiliki perhatian dengan lingkungan di sekitarnya, menggambarkan tentang rasa kesetiaan dan kasih sayang mereka. Yang berikut adalah ciri orientasi kolektif. Jadi rasa kebersamaan yang begitu besar. Segala sesuatu dilakukan dengan bersama-sama. Ini yang kita lihat dalam kegiatan gotong royong, misalnya di dalam memanen dan sebagainya. Kemudian perasaan subjektif, ya, di dalam sebuah masyarakat kita melihat sebuah askripsi sikap berdasarkan kebiasaan yang tentunya didapatkan dari kebiasaan dan keturunan. Bagaimana dengan perasaan subjektif itu di dalam diri seorang individu muncul tentu tidak lepas dari adanya kebiasaan dan keturunan yang diberikan. Dari sini kita akan melihat tentang ciri-ciri masyarakat desa. Tergambarkan satu adalah adanya homogenitas sosial. Jadi secara umum masyarakat desa memiliki ciri misalnya di dalam mata pencaharian homogen, di asal usul juga homogen dengan asal usul yang sama, keturunan yang sama, sampai kepada mata pencaharian punya kecenderungan yang sama. Misalnya bertani, semua kecenderungannya adalah akan bercocok tanam atau bertani. Yang kedua adalah memiliki hubungan primer kekeluargaan, ya. Jadi di dalam hubungan primer ini terbentuk suatu interaksi sosial yang bersifat kekeluargaan, segala sesuatu diselesaikan secara musyawarah. Kemudian ciri yang lain adalah memiliki kontrol sosial yang ketat. Jadi kadang-kadang gosip
dari mulut ke mulut ini bisa menjadi alat sebagai kontrol sosial yang ketat di dalam kehidupan masyarakat. Walaupun tidak ada berita yang formal dan lain-lain, dari mulut ke mulut ini bisa menjadi sebagai alat kontrol sosial yang ketat di dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Yang berikut adalah seperti tadi sudah kita ungkapkan, ciri yang lain adalah gotong royong. Kebersamaan di dalam melaksanakan segala sesuatu yang dapat memperingan kerja mereka dilakukan dengan sukarela, bahu-membahu, bantu-membantu, sehingga apa yang menjadi beban di dalam kehidupan mereka bisa mudah teratasi. Misalnya waktu memanen, ya, membuat rumah, kerja bakti, semuanya dilakukan dengan gotong royong. Kemudian memiliki ikatan sosial yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan, ya. Jadi ada adat dan kebiasaan yang akan mengikat di dalam setiap kegiatan mereka, itu yang disebut dengan ikatan sosial. Mereka juga memiliki ciri yaitu magis religius. Jadi didasarkan kepada religi yang mereka miliki, mencirikan sesuatu yang sangat mereka pegang teguh di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ciri yang lain adalah pola dalam kehidupan agraris. Secara umum masyarakat desa memiliki ciri yang nampak adalah memiliki kesamaan dalam pola kehidupan yang bersifat agraris. Kita lanjutkan. Kemudian apa dampak dari eksklusivisme kelompok dalam masyarakat? Nah, kita akan melihat dampak negatifnya, ya. Dampak positifnya sudah tentu dengan mereka menjaga apa yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut, masyarakat desa tersebut, maka kita akan melihat tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat mereka akan bertahan. Maka dampak negatifnya adalah satu, menganggap kepentingan kelompoknya lebih penting dari kelompok lain. Nah, yang kedua adalah mereka cenderung menutup diri, sulit dipengaruhi budaya lain, maka cenderung untuk kemungkinan perubahan-perubahan itu sulit terjadi. Lalu kita melihat tadi kebudayaan menjadi sulit berkembang, kemudian yang berikut adalah rawan mengalami perpecahan karena sering terjadi konflik intern satu dengan yang lain. Nah, sehingga juga persatuan ini akan agak sulit, ya, dilakukan. Nah, berikutnya apa yang bisa kita jabarkan adalah perbandingan antara partikularisme kelompok dengan eksklusivisme ini. Apa perbandingannya? Nah, kita lihat dari ciri-ciri dulu. Apa yang sudah kita jabarkan minggu yang lalu. Partikularisme kelompok memiliki ciri adalah individualis. Nah, ini cerminan dari masyarakat kota, ya. Heterogen karena pekerjaan dan asal usul mereka juga beragam, memiliki mobilitas yang tinggi, setiap orang selalu punya ambisi untuk memperbaiki status sosialnya, lalu orientasi pada rasionalitas dan fungsi. Jadi setiap orang memahami bahwa apa yang mereka miliki dianggap mampu untuk mengatasi kehidupan mereka, maka mereka akan sangat memperhatikan rasionalitas dan fungsi apa yang menjadi peran-peran mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan di dalam eksklusivisme kelompok dalam masyarakat desa punya kecenderungan ciri-ciri yaitu cenderung memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati oleh kelompok. Nah, kita bisa melihat dari contoh dalam video tersebut dalam masyarakat Baduy, apa yang bisa kalian analisa dengan berbagai macam contoh dari kehidupan yang mereka tampakkan. Nah, silakan kalian analisis, ya. Kemudian contoh yang bisa kita berikan, ini ada contoh yaitu bangsa Israel misalnya, satu contoh yang tidak mau menikah misalnya dengan suku bangsa yang lain. Kemudian individu yang ingin dianggap baik dan benar. Nah, ini ciri yang lain dari partikularisme, misalnya pengusaha yang hanya mempekerjakan orang yang satu etnis. Nah, ciri-ciri eksklusivisme kelompok pada masyarakat desa
dalam masyarakat tradisional ini bisa dicontohkan misalnya pada suku Baduy seperti contoh yang kita lihat dalam video tersebut. Kemudian ada lagi yaitu masyarakat suku Mentawai, kemudian masyarakat Kampung Naga. Nah, para pembelajar sekalian, demikianlah apa yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini tentang kelompok sosial dengan partikularisme dan eksklusivisme pada hari ini yang sudah dijabarkan sebagai kelanjutan dari kelompok sosial dengan karakteristik khusus. Silakan kalian menganalisis video yang sudah diberikan. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.